Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 6 dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Aras. Saya dari Prodi Psikologi Islam. Langsung saja kita ke pembahasan. Untuk pembahasan pertama, kita telah memasuki bab 3, yaitu artikel, makalah, dan laporan penelitian. Langsung saja kita ke pengertiannya. Artikel hasil penelitian, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam jurnal memiliki kelebihan dibanding dengan yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi. Laporan teknis resmi memang dituntut untuk berisi hal-hal yang menyeluruh dan lengkap, sehingga naskahnya cenderung tebal dan direproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas, dan akibatnya hanya kalangan yang sangat terbatas saja yang dapat membacanya. Sebaliknya, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel biasanya dituntut untuk berisi hal-hal yang penting saja. Oleh karena setiap kali terbit sebuah jurnal memuat beberapa artikel, sehingga ruang yang tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Jurnal yang diterbitkan oleh suatu fakultas akan dibaca sedikitnya oleh dosen dan karyawan serta mahasiswa di fakultas tersebut, sehingga hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel di jurnal akan memiliki pembaca yang jauh lebih banyak daripada laporan penelitian teknis resmi. Penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad dan sebagainya. Yang pertama, judul. Yang kedua, nama penulis. Yang ketiga, sponsor. Yang keempat, abstrak dan kata kunci. Yang kelima, pendahuluan. Yang keenam, metode. Yang ketujuh, hasil. Yang kedelapan, pembahasan. Yang kesembilan, kesimpulan. Artikel non-penelitian. Istilah artikel non-penelitian mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Artikel yang termasuk kategori artikel non-penelitian antara lain berupa artikel yang menelaah suatu teori, konsep, atau prinsip, mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta dan fenomena tertentu, menilai suatu produk, dan masih banyak yang lain. Karena beragamnya jenis artikel ini, maka cara penyajiannya di dalam jurnal sangat bervariasi. Penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad. Sebuah artikel non-penelitian berisi hal-hal yang sangat esensial. Karena itu biasanya jumlah halaman yang disediakan tidak banyak, dalam kurung antara 10 sampai 20 halaman. Unsur pokok harus adalah dalam artikel non-penelitian dan sistematika adalah: poin pertama, judul artikel; poin kedua, nama penulis; poin ketiga, abstrak dan kata kunci; poin keempat, pendahuluan; poin kelima, bagian inti; poin keenam, penutup; poin ketujuh, daftar rujukan. Untuk selanjutnya, makalah. Salah satu rujukan pokok penulisan makalah adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis dan pengorganisasian yang memang perlu diketahui dan diperhatikan. Makalah yang merupakan salah satu jenis karangan ilmiah memiliki ciri atau karakter seperti berikut. Secara umum, ciri makalah terletak pada sifat keilmiahnya, artinya sebagai kerangka ilmiah, makalah memiliki sifat objek, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis dan logis, isi dan sistematis penulisannya, dan sebagainya. Yang pertama, bagian awal. Halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar jika ada. Yang kedua, bagian inti, pendahuluan.
latar belakang penulisan makalah, masalah atau topik pembahasan, tujuan penulisan makalah, teks utama, penutup. Yang bagian ketiga yaitu akhir dari pembahasan makalah. Isi daftar rujukan lampiran tidak jika ada. Untuk poin selanjutnya, laporan penelitian. Laporan penelitian kuantitatif. Laporan penelitian kuantitatif disajikan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Isi pokoknya adalah apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil-hasil serta kesimpulan penelitian sistematikanya. Yang pertama, bagian awal. Hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar lainnya. Bagian inti, bab 1 pendahuluan, poin A latar belakang masalah, poin B rumus masalah, poin C tujuan penelitian, poin D potensi penelitian jika ada, poin E kegunaan penelitian, poin F asumsi, poin G ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, poin H definisi istilah dan definisi operasional. Untuk selanjutnya bab 2 kajian pustaka dan bab 3 metode penelitian, poin A rancangan penelitian, poin B populasi dan sampel, poin C instrumen penelitian, poin D pengumpulan data, poin E analisis data, poin yang keempat hasil penelitian, poin A deskripsi data, poin B pengujian hipotesis, bab 5 pembahasan, dan bab 6 penutup, poin A kesimpulan, poin B saran. Untuk bagian akhir, pada bagian ini termuat daftar rujukan lampiran. Laporan penelitian kualitatif. Laporan penelitian kualitatif haruslah mampu memberikan gambaran yang utuh dan konseptual tentang topik yang diteliti. Terdapat 3 model format yang dapat digunakan dalam penulisan laporan penelitian kualitatif, yaitu format tetap 1, format tetap 2, format bebas. Jadi kita ke pembahasan bagian awal. Untuk berikutnya bagian awal, halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Untuk yang di bagian inti, alternatif 1, format tetap 1, bab 1 pendahuluan, konteks penelitian atau latar belakang, poin B fokus penelitian atau rumusan masalah, poin C tujuan penelitian, poin D landasan teori, poin E kegunaan penelitian. Bab 2 metode penelitian, poin A pendekatan dan jenis penelitian, poin B kehadiran penelitian, poin C lokasi penelitian, poin D sumber data, poin E prosedur pengumpulan data, poin F analisis data, poin G pengecekan kesahan temuan, poin H tahap-tahap penelitian. Bab 3 paparan data dan temuan penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Alternatif kedua, format tetap 2, bab 1 pendahuluan, poin A konteks penelitian atau latar belakang, poin B fokus penelitian atau rumusan masalah, poin C tujuan penelitian, poin D kegunaan penelitian. Bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 paparan data dan temuan penelitian, bab 5 pembahasan, bab 6 penutup. Alternatif 3 format bebas, bab 1 pendahuluan, poin A konteks penelitian atau latar belakang, poin B fokus penelitian atau rumusan masalah, poin C tujuan penelitian, poin D metode penelitian, poin E landasan teori. Bab 2 bab ini dan seharusnya memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari judul dan isi. Masing-masing bab disesuaikan dengan topik dan hasil penelitian termasuk pembahasannya. Bagian akhir, pada bagian ini termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Sekian dari presentasi saya.
Apabila ada kesalahan kata, saya pribadi atas nama Muhammad Afan Aras memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.